selamat siang Om. Bisa tas dulu? Oke. Senang sekali saya bisa wawancara Om di sini. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Mengapa memilih bisnis food and beverage ini? Oke. Kalau bicara bisnis lain, sebetulnya saya punya bisnis lain yaitu arsitek dan interior yang mendahului sebelum saya punya bisnis kuliner. Dan bisnis inilah yang sebetulnya membawa saya kepada bisnis kuliner. Yaitu waktu saya mendesain hotel di Jepang, kemudian saya juga mendesain 1-2 restoran Jepang di kota Bandung, dan di situ saya ketemu dengan minat dan ketertarikan kita terhadap kuliner Jepang. Gitu. Ide konsep dari restoran ini tuh dapat dari mana dan kenapa memilih restoran yang bertema dengan tema Jepang ini? Tema Jepang sebetulnya didapat karena kita memang penggemar segala sesuatu tentang Jepang. Jadi saya dengan partner saya di sini kebetulan kita semua sama-sama senang Jepang. Jadi akhirnya kita memilih tema Jepang. Tapi kalau saya boleh bilang kita semua terkesan sama yang namanya Japanese hospitality. Dimana kalau kita ke Jepang semua orang merasa happy karena di Jepang itu orang begitu ramah untuk melayani orang. Kadang-kadang kita nanya jalan juga orang Jepang bersedia untuk membantu. Dan kita bisa ngelihat dalam banyak hal di Jepang kita bisa menemukan mereka tuh melakukan segala sesuatunya maksimal. Dan itulah yang kita coba bawa di sini. Gaya Jepang, Japanese hospitality, dan suasana Jepang yang mostly semua orang Indonesia juga senang tentang Jepang gitu. Masuk ke pertanyaan ketiga ya. Kalau di sini tuh menyediakan hidangan apa aja sih? Oke, di gedung ini kebetulan kita punya 2 restoran. Di lantai 2 yaitu Gyugyu Japanese Barbecue. Nah, seperti namanya Japanese Barbecue, memang kita menghidangkan barbecue Jepang. Segala sesuatu yang dibakar, grill. Kemudian di lantai ini Hanami Sky Floor itu kebetulan kita punya makanan yang sifatnya Asian Western, tapi mostly lebih ke Jepang. Jadi ada ramen, ada gyukatsu, kemudian ada tori, katsu curry rice, segala sesuatu yang lebih kayak street food di Jepang. Itu kita hidangkan di restoran yang ini. Gitu. Kan sekarang lagi masa pandemi gini nih. Bagaimana sih cara Koko untuk bisa tetap survive dan eksis? Dan apakah sosial media menjadi salah satu bentuk promosi gitu di saat masa pandemi seperti ini? Oke. Di masa-masa seperti ini kita melihat bahwa orang itu mencari tempat makan yang bukan cuma nyaman, bukan cuma enak, tapi safe. Jadi kita berusaha angkat itu juga. Jadi kita bikin protokol kesehatan, dan protokol kesehatan ini kita coba sampaikan kepada masyarakat lewat Instagram, lewat sosial media. Bagaimana kalau mereka datang ke sini, kita punya protokol yang cukup oke. Dan memang selain daripada itu, di masa-masa setelah pandemi ini kebetulan kita bertemu dengan beberapa food blogger yang kebetulan mereka datang ke kita awalnya mungkin karena melihat di Instagram juga bahwa tempatnya unik, ada sakura, dan satu-satunya katanya sakura di Bandung. Jadi kita buat sesuatu ini, begitu mereka datang jadi menyambung. Jadi kita udah punya di sosial media kita, tapi disambut sama sosial media mereka pelan-pelan jadi naik. Dan saya juga baru tahu ternyata Hanami khususnya ya, restoran kita itu viral di TikTok katanya. Iya, karena di sini orang selain bisa pakai kimono, bisa pakai baju, tapi mereka bisa foto-foto di bawah pohon sakura. Kurang lebih gitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Koko menyikapi untuk kompetitor yang lain? Oke. Kita tidak bisa menyangkal bahwa dalam bisnis yang sama orang itu punya bisnis lain yang sama, dalam arti kita punya kompetitor. Cuman kita berusaha membuat sebuah perbedaan aja. Jadi tiap kali kita mencoba untuk tidak nurut-nurutin orang, tapi kita buat sesuatu yang beda. Makanya memang orang bilang di Bandung ada sakura, cuman ada di Hanami atau di Gyugyu. Ya memang benar, orang nggak nemuin di tempat lain. Kemudian beberapa jenis makanan, sajian, mungkin banyak orang yang jual ramen, tapi kami punya sajiannya bentuk mangkoknya, kemudian plate-nya. Gyukatsu juga ada yang jual, tapi bentuknya kita bedain. Jadi kita mencoba untuk berbeda aja. Mungkin itu saya pikir
cara yang paling efektif dalam menyingkapi kompetitor yang lain. Menjadi unik, punya warna sendiri, punya keunikan tersendiri, dan itu yang paling efektif saya lihat. Untuk pertanyaan berikutnya, rencana Koko ke depannya tuh seperti apa? Rencana ke depan kami, sebetulnya sebelum pandemi kemarin kita berpikir untuk buka cabang di beberapa tempat. Jakarta, kemudian di Surabaya, kemarin sempat ketemu teman juga di Makassar. Tapi memang setelah pandemi, jujur pola pikir kita banyak berubah. Jadi nggak lagi berpikir ke banyak cabang, at least satu cabang ini kita maksimalkan. Toh tempat ini kebetulan kita udah punya sendiri dengan partner saya yang lain. Jadi kami mencoba membuat agar tempat ini menjadi maksimal. Rencana ke depan mungkin untuk 1-2 tahun ke depan kita lagi membebaskan tanah di belakang kita juga. Kita mau mengembangkan seperti yang tadi di awal saya bilang Japanese hospitality. Jadi orang datang ke sini bukan cuma bisa makan tapi mereka bisa nginep. Karena kita punya hotel gaya Jepang. Kebetulan kan kalau lihat view-nya di belakang nih lumayan unik, lumayan seger deh gitu. Jadi kalau kita buat hotel Jepang dengan gaya Jepangnya, dengan view seperti ini, saya pikir itu akan menjadi satu nilai lagi yang berbeda dibandingkan dengan kompetitor kita yang lain. Kurang lebih mungkin seperti itu rencana ke depan kita. Tolong doain ya. Semoga sukses ya Koko ya. Thank you. Terima kasih untuk waktu Koko yang sudah diberikan. Semoga Koko sukses terus ke depannya, bisnis Koko sukses terus.